di mana langkah 2 ini kita akan membahas materi mengenai pengertian anak dan hak-hak anak. Pastinya ibu-ibu di sini sudah mempunyai anak semua ya di rumah. Ya, pasti sudah punya semua ya ibu-ibu. Baik, ada yang bisa membantu saya apa itu anak? Ya, benar sekali Ibu Rita menjawab anak itu dikatakan anak umur 7 tahun. Ada lagi? Ya, Ibu Susi. Ya, benar sekali. Ibu Susi menjawab anak itu dikatakan anak umur 18 tahun. Jadi di sini Ibu pengertian anak itu adalah anak seseorang yang baru berusia 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan. Jadi dikatakan anak itu dimulai dari umur 0 bulan sampai umur 18 tahun. Jadi pada masa umur 0 bulan sampai 8 tahun itu ibu ya, anak itu sangat berhati-hati saat kita mendidiknya, karena kalau tergores dengan kata-kata kasar atau perlakuan kasar itu akan mempengaruhi proses tumbuh kembangnya ibu. Ya, nanti anaknya menjadi terganggu saat dia sedang proses mengalami pertumbuhan. Nah, baik ibu-ibu, kita lanjut lagi. Ada yang bisa membantu saya apa itu untuk membaca hak anak? Baik, terima kasih ya Ibu Rita. Baik, di sini hak anak dapat diartikan hak yang melekat atau asasi pada diri anak. Jadi hak anak itu sudah ada pada saat dia baru lahir dan hak itu tidak bisa diganggu oleh orang lain. Kemudian hak ada sejak lahir bahkan saat di dalam kandungan. Ya, hak itu sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dimulai dari sejak dalam kandungan sampai ia dilahirkan. Kemudian kewajiban orang tua untuk memenuhi hak tersebut. Jadi orang tua tadi sangat berhak untuk memenuhi kewajiban hak-hak anak tersebut. Kemudian jika tidak dipenuhi orang tua, termasuk pelanggaran terhadap hak anak tersebut. Kemudian jika orang tua tidak memenuhi, maka termasuk melanggar undang-undang tentang hak anak. Kemudian kalau seandainya orang tua tidak mampu memenuhi kewajiban hak anak tersebut, maka anak tersebut bisa diberikan tanggung jawab kepada negara. Baik ibu-ibu, bisa dipahami sampai di sini? Ya, baik. Kita lanjutkan lagi ya ibu. Jadi di sini kita akan melanjutkan. Ada yang bisa membantu saya ibu? Apa saja hak-hak anak? Iya Ibu Rita. Ya, benar sekali. Pertama itu ada hak sekolah. Kemudian ada lagi Ibu Rani. Ya, hak untuk mendapatkan kasih sayang. Ada lagi Ibu? Iya Ibu Lucy, apa Ibu? Hak untuk bermain. Nah, hak untuk bermain. Ada lagi Ibu? Hak untuk mendapatkan tempat tinggal. Ya, benar sekali Ibu Rita. Jadi banyak ya yang termasuk hak-hak anak. Jadi di sini hak-hak anak itu sangat banyak ibu-ibu ya. Jadi ibu-ibu di sini sudah paham semua ya tentang mengenai hak-hak anak. Ya.
Selanjutnya untuk memperjelas lagi tentang mengenai materi hak-hak ini, kita akan membahas menggunakan permainan agar suasana kita hari ini bertambah bergairah, ya Ibu. Di sini kita akan melakukan permainan dengan menggunakan kartu. Jadi saya nanti akan membuat ada 5 klaster hak anak. Nanti saya buat di sini nomor 1 sampai 5, di mana ibu-ibu nanti yang mendapatkan kartu yang sesuai dengan klaster nomor 1, misalnya nanti ibu-ibu menempelkannya pada klaster 1. Seandainya ibu-ibu Lucy mendapatkan hak anak yang termasuk pada klaster nomor 3, nanti Ibu Lucy menempelkannya pada klaster hak anak nomor 3. Baik, bisa dimengerti Ibu-ibu? Ya, jadi bisa kita mulai ya permainannya. Ya, bisa. Baik Ibu-ibu, matrik klasternya tadi sudah tertempel pada nomor klasternya masing-masing ya, menurut pendapat ibu-ibu. Jadi di sini setelah saya lihat, sepertinya ibu-ibu sudah memahami ya hak-hak anak itu sendiri. Ya, sudah mengerti ya. Jadi ada yang bisa membantu saya menyimpulkan dari hasil permainan tadi mengenai klaster anak. Ada yang bisa membantu saya Ibu? Apa saja hak orang tua itu untuk memenuhi hak anak tersebut? Ya, silakan Ibu Dita. Ya, benar sekali. Terima kasih ya Ibu Dita. Jadi menurut Ibu Dita, dia menyimpulkan dari hasil permainan kita tadi, Ibu Dita menyimpulkan bahwa hak anak itu pertama mendapatkan identitas, misalnya akta kelahiran, kemudian sekarang kan sudah ada KIA atau kartu identitas anak. Kemudian seandainya anak mengalami sakit, anak itu harus dibawa ke fasilitas kesehatan. Ya, terima kasih ya Ibu Dita. Kita beri aplaus dulu untuk Ibu Dita. Ada lagi ibu-ibu yang bisa menanggapi masalah permainan tadi? Ya, Ibu Ade, silakan Ibu Ade. Ya, benar sekali. Jadi menurut Ibu Ade, hak anak itu ialah mendapatkan kebebasan berpartisipasi. Selanjutnya, anak juga berhak mendapatkan perlindungan ketika mendapatkan tekanan atau ancaman. Terima kasih ya Ibu Ade. Kita beri aplaus lagi untuk Ibu Ade. Baik ibu-ibu, sepertinya sudah dipahami ya mengenai hak-hak anak itu sendiri itu seperti apa. Ya. Jadi di sini saya akan menyimpulkan dari diskusi kita tadi mengenai hak-hak anak. Jadi hak-hak anak itu pertama itu ada hak hidup lebih layak. Jadi maksudnya anak kita itu berhak mendapatkan kasih sayang, kemudian perhatian, dan anak juga yang berumur 0 sampai 6 bulan berhak mendapatkan ASI eksklusif. Kemudian anak kita tadi juga kalau sudah berumur 5 tahun atau mau masuk sekolah, kita bisa membuatkan anak tersebut dengan kartu identitas anak atau KIA ya. Ya, kartu yang berwarna pink itu ibu-ibu. Ya, ibu-ibu sudah ada yang pernah buat ya sepertinya. Ya, baik. Kemudian hak selanjutnya hak tumbuh kembang. Jadi anak itu berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Jadi anak itu berhak untuk kita sekolahkan ibu-ibu. Ya, dimulai dari sekolah PAUD, kemudian TK, SD, SMA, kemudian
berkuliah. Selanjutnya mendapatkan makanan bergizi, mendapatkan tempat tinggal yang layak, kemudian belajar, kemudian bermain. Itu semua hak anak yang termasuk pada hak tumbuh kembang. Kemudian hak selanjutnya hak perlindungan. Jadi hak perlindungan ini anak tersebut harus dilindungi oleh keluarganya dari ancaman, dari kecaman atau dari tekanan. Kemudian hak perlindungan dari pelecehan seksual. Jadi kita itu sangat perlu ibu ya memperhatikan anak kita. Seandainya terjadi pelecehan seksual, pelecehan seksual ini bisa terjadi di mana-mana ibu. Bisa di sekolah, bisa di tempat bermain, bisa pokoknya di mana saja bisa terjadi pelecehan seksual ibu-ibu ya. Jadi kita sangat perlu memperhatikan anak kita tadi. Kemudian hak partisipasi. Jadi hak partisipasi tadi, anak kita itu berhak menyampaikan partisipasinya. Misalnya bermusyawarah dalam keluarga, hak anak kita itu berhak untuk menyampaikan pendapatnya. Kemudian anak juga berhak memilih pendidikan yang sesuai dengan keinginan anak tersebut ibu-ibu. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Jadi kita harus menuruti kemauan dari anak itu sendiri. Kemudian hak partisipasi tadi, anak itu juga bisa mengemukakan apa yang ia alami. Misalnya dalam bersekolah dia mengalami pertengkaran dengan teman yang lain. Jadi anak itu harus bercerita dengan kita kalau sudah di rumah. Mungkin ada yang ingin ditanyakan ibu-ibu mengenai masalah anak tersebut? Ya, sudah dipahami ya ibu-ibu. Baik, jadi kata kunci pada langkah ini yaitu setiap anak itu mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh orang tua. Baik ibu-ibu, sampai di sini pastinya sudah paham ya. Ya, jadi untuk langkah selanjutnya nanti akan dijelaskan lagi oleh rekan saya, di mana materinya mengenai pengertian kekerasan dan perlakuan yang salah. Jadi untuk materi ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Nanti untuk langkah selanjutnya disambung lagi oleh rekan saya ya ibu-ibu. Baik ibu-ibu, terima kasih.